Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 427. Kemampuanmu jauh tidak sebanding denganku. Rocky keluar dari stasiun. Dia tidak sempat berganti pakaian. Dia naik taksi dan bergegas pergi ke pengobatan tradisional negara. Dalam perjalanan, dia terus berpikir bagaimana cara memberikan pidato di laporan akademik. Waktu 2 jam terlalu pendek dan pengobatan tradisional Tiongkok menekankan pada penyembuhan jangka panjang itu tidak secepat pengobatan barat. Meskipun ada beberapa resep efektif, namun efeknya tidak dapat dilihat dalam 1 atau 2 hari. Dalam perjalanan, dia juga memikirkan Drakaena kemarin. Saat itu, saat dia sedang berlatih, ruangan menjadi berkabut, dan bonsai milik ayah mertuanya yang sudah mati menjadi hidup kembali. Rocky saat itu memperhatikannya. Mungkinkah Drakaena memiliki efek menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Hanya saja pada saat itu Jenny membuat keributan. Jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara mendetail. Jika tidak, dia akan dapat menyebutkannya ke Asosiasi Saint Martin untuk membuat pengobatan tradisional Tiongkok menjadi terkenal dan terus berkembang. Setelah beberapa saat taksi tiba di pengobatan tradisional negara, Rocky bergegas turun dari mobil dan berjalan masuk. Terjadi kemacetan lalu lintas di jalan. Ketika dia datang, dia sudah terlambat 10 menit. Pintu masuk penuh dengan mobil, dan banyak juga wartawan yang datang. Mereka menunggu dengan membawa kamera dan perlengkapan mereka. Rocky tidak menyangka reputasi Saint Martin begitu besar. Sepertinya seluruh wartawan kota sahaja datang semua. Namun, dia baru saja menjabat sebagai direktur beberapa hari, dan hari ini ia mengenakan pakaian sederhana, sehingga semua wartawan tidak ada yang mengenalinya. Mereka semua sedang berdiskusi. Tadi, wakil direktur Gianni dan direktur masuk bersama. Mereka mengobrol dengan sangat gembira, sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Gianni dan direktur tadi juga mengumumkan di depan umum bahwa mungkin akan ada kerja sama di masa depan. Jika Saint Martin dan pengobatan tradisional negara bekerja sama, mereka dapat membuat pengobatan tradisional Tiongkok berkembang pesat. Semakin Rocky mendengarnya, dia merasa semakin bingung. Mengapa orang-orang Saint Martin masuk dengan direktur sebelum dia direktur sebenarnya ini datang? Apakah ada yang menyamar menjadi dirinya? Dia bergegas pergi ke aula dan berjalan ke aula laporan akademis. Ruang aula sudah penuh dengan orang. Ada belasan orang asing yang duduk di barisan depan. Semuanya memakai jas putih, yang sepertinya pakar dari Saint Martin. Tidak ada kursi kosong di aula. Selain para profesional medis ternama dari dalam dan luar negeri, ada lebih dari 20 wartawan yang diundang secara khusus. Rocky tidak menyangka bahwa laporan akademis akan mendapat respon sosial yang besar, dan dia merasa sangat menyesali. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan bersiap-siap dulu sebelumnya dan membawa lebih banyak obat agar dia dapat mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok kepada teman-teman internasional. Saat ini, terdengar suara keributan di depan panggung. Dia melihat Sharfilu menghalangi sekelompok orang agar tidak naik ke panggung dengan marah, sementara Talita yang mengenakan jas putih juga berusaha sebisanya menghalangi mereka. Rocky tertegun dan dia mendengar suara raungan Sharfilu. Direktur yang kami akui adalah Rocky. Tidak ada yang boleh berbicara di atas panggung selain dia. Rocky melangkah maju dengan cepat dan melihat wajah Sharfilu penuh dengan amarah. Dia melangkah maju dan bertanya, "Sharfi, apa yang terjadi?"
Direktur Rocky, Anda akhirnya datang. Syarfilu langsung menjadi bersemangat seketika, seolah-olah dia melihat dewa penyelamat datang. Dia meraih lengannya dan memperkenalkannya kepada beberapa orang asing dengan suara keras. Dia adalah direktur kami, kalian jangan bicara lagi. Rocky menoleh dan langsung tertegun. Pria yang dikelilingi oleh sekelompok dokter dan pakar luar negeri ternyata adalah Junandus. Dia melihat Junandus mengenakan jas putih, penampilannya seperti seorang pemimpin. Dia berbicara dengan sekelompok dokter dan pakar luar negeri dengan sangat asyik. Ekspresi Rocky menjadi tidak enak dipandang dan dia berkata, "Junandus, bagaimana kamu bisa masuk tanpa surat undangan?" "Akulah yang mengundang Direktur Junandus untuk datang." Sebuah suara terdengar di samping Rocky. Rocky menoleh dan melihat bahwa dia adalah orang asing yang tadi berselisih dengan Syarfilu, dan dia berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Sebelum orang asing itu berbicara, asistennya yang berada di sebelahnya berkata dengan angkuh, "Dia adalah wakil direktur Giani dari Saint Martin, ketua Asosiasi Farmasi Amerika Serikat Star Tropis, dan pakar dari Institut Pengobatan Filantropi Internasional. Sekarang kami meminta Direktur Junandus untuk naik ke panggung dan memberikan laporan, tolong minggir." Direktur Junandus. Rocky terkejut lagi dan mengerutkan kening dengan erat. "Kak Rocky." Talita mendekat dan berkata dengan suara rendah dengan ekspresi kesal, "Para dokter asing ini sudah keterlaluan. Mereka meminta Junandus untuk memberikan pidato, dan mereka bilang bahwa hanya Direktur Junandus yang merupakan dokter pengobatan tradisional Tiongkok senior yang mereka akui, hanya dia yang memenuhi syarat untuk bersosialisasi dengan mereka." Talita tidak berani mengatakan kalimat terakhir. Perkataan asli asisten orang itu adalah, "Siapa Direktur Rocky? Sampah rendahan yang bahkan belum pernah kuliah di Fakultas Kedokteran, dia tidak layak untuk bersosialisasi dengan kami, dan kami juga tidak akan mengakuinya." Setelah Rocky mendengar perkataannya, dia juga sudah mengerti. Pandangannya melewati asisten itu dan berkata dengan sopan kepada wakil direktur Giani, "Maaf, Junandus tidak lagi menjabat sebagai direktur tempat ini. Direktur saat ini adalah aku Rocky. Hari ini aku akan memberikan laporan akademik dan bertukar pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok dengan kalian." Giani mendengus arogan dan berkata dengan dingin, "Tuan Rocky, direktur yang kami akui hanya Junandus. Kami harap dia yang memberikan pidato di atas panggung. Silakan Anda pergi." Seorang pria asing berjanggut di sampingnya juga berbicara dengan tidak sungkan, "Kamu adalah Rocky Saint Martin. Kami berharap kamu mengundurkan diri dan mengembalikan posisi direktur kepada Tuan Junandus. Ilmu medisnya sangat baik, dan kami mengakuinya sebagai dokter pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Kamu tidak layak menjabat di posisi ini." Petik 2. Talita bergegas berkata dengan suara rendah, "Dia adalah Profesor York, 3 spesialis ortopedi teratas di dunia, dan dia lebih terkenal daripada Giani." Sekelompok pakar luar negeri berambut pirang dan bermata biru berdiri untuk memprotes dan meminta Rocky untuk turun dari panggung. Tempat kejadian menjadi heboh. Para wartawan tidak menyangka bahwa akan ada berita panas seperti ini terjadi dalam sosialisasi akademik, dan mereka terus memotret. Junandus terlihat malu-malu, dia tidak bisa menahan perasaan bangganya. Dia berkata kepada Rocky sambil menyeringai, "Tuan Rocky, aku benar-benar minta maaf, aku juga tidak bermaksud merebut posisi Anda. Tapi sekarang Saint Martin dan semua pakar luar negeri terus merekomendasikanku sebagai direktur. Aku sangat tidak bisa menolak kebaikan mereka. Bisakah Anda mendengarkan pidatoku di bawah panggung?" Petik 2. Aku mendukung Direktur Junandus.
Giani berkata dengan tanpa ragu, Tuan Rocky, silakan Anda keluar. Puluhan pakar dan profesor luar negeri juga berteriak. Dokter rendahan, tinggalkan pengobatan tradisional negara. Kami tidak ingin bersosialisasi dengan sampah yang bahkan belum pernah kuliah di Fakultas Kedokteran. Membiarkan Rocky naik ke panggung untuk berpidato, merupakan penghinaan bagi kami. Terdengar suara ejekan di mana-mana, itu bercampur dengan hinaan dalam berbagai bahasa. Talita sangat cemas hingga lingkaran matanya memerah dan dia membantah dengan suara keras, semuanya harap tenang, kehebatan pengobatan tradisional Tiongkok. Direktur Rocky tidak ada duanya, jangan dengarkan orang lain sembarangan bicara. Syarfilu dan beberapa anggota pengobatan tradisional negara juga berusaha untuk menjelaskan. Tetapi sayangnya, suara sekelompok pakar luar negeri terlalu keras. Mereka berpendapat sama, mereka dengan tegas menentang Rocky naik ke atas panggung, jadi suara penjelasan mereka yang lemah tenggelam dalam suara penghinaan. Rocky melirik Junandus sejenak, wajahnya penuh dengan ekspresi bangga, dan dia tampak sangat licik. Dia menarik napas dan berteriak dengan suara dingin, semuanya harap tenang. Sekarang aku adalah direktur pengobatan tradisional negara, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggu ketertiban pengobatan tradisional negara. Karena Anda semua ingin mendengar pidato Junandus, maka silakan kalian pergi ke tempat lain bersamanya. Petik 2. Giani mendengus, berbalik dan berjalan pergi. Sekelompok pakar luar negeri juga meninggalkan Rocky, mereka berjalan keluar aula satu demi satu. Tiba-tiba, ruang aula yang tadi penuh menjadi setengah kosong. Ekspresi Syarfilu sedikit berubah, dia melangkah maju dan berkata, Direktur Rocky, kamu tidak boleh mengusir mereka, itu akan berdampak negatif pada pengobatan tradisional negara, dan akan ada opini publik yang negatif secara internasional. Talita pun berkata dengan cemas, Kak Rocky, jika demikian, wartawan akan menulis hal-hal konyol dan menjelek-jelekanmu. Junandus berjalan di paling belakang, mendengar percakapan mereka, dia berbalik dan berkata dengan mengejek, Rocky, apakah kamu benar-benar berpikir setelah kamu menjadi pemimpin, kamu bisa melakukan semua hal sesukamu? Aku beritahu kamu, jangan pikir kamu bisa menang dariku hanya karena kamu bisa beberapa keterampilan medis, kemampuanmu jauh tidak sebanding denganku. Petik 2. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.